gitu. Jadi sering komunikasi juga gitu. Jangan sampai dia diam aja nanti bakal diblokir, jatuh kan ke blokir itu. Itu saya ngasih tahu aja jangan sampai terblokir lah gitu. Diblok oleh pihak maintenance atau apa. Tapi kalau mungkin udah ngomong memang tidak punya uang, ya bisa sih kali bilang ke TU atau gimana, nunggu jeda. Saya nggak tahu juga prosesnya gimana kalau masalah itu. Tapi gitu ya. Tapi pada intinya jangan sampai bisa diblokir lah, jangan sampai diblokir, malah kalian yang diblokir itu, saya kadang-kadang suka cepet tuh, 1-2 hari udah ngasih nilai gitu, udah paling telat kan kalau nggak salah seminggu tuh, kalau misalnya terakhir tanggal 3 Januari, tanggal 10 dari tanggal 3 itu harus sudah masuk. Nah, saya sekitar tanggal mulai 4, 5, 6, 7 suka saya buat gitu. Jangan sampai nilainya tertutup, atau nanti jangan sampai, Pak kok saya belum ada nilai Pak gitu. Jangan, saya nggak mau. Mungkin kan tadi alasannya karena terblokir atau nggak ada ini atau banyak lah alasan-alasan yang lain. Ya dilanjut, udah di share screen belum Dimas? Belum. Sekalian di record Dimas, di record video ini. Saya nggak bisa merecord Pak. Ya nanti di record, nanti kirim ke saya di grup boleh. Siap-siap yang mau presentasinya. Kita nanti tanggal 22 Desember tatap muka, itu 22 Desember. Siapa yang presentasi sekarang? Empat orang ya. Ini ada empat-empatnya kan? Ada empat-empatnya ya? Ada Pak. Ada Pak. Hadir Pak. Ya, Hadir. jangan sampai seperti yang lalu-lalu ada yang nggak hadir, yang padahal dia mau presentasi tapi nggak hadir. Saya tuh kalau misalnya nggak ada yang hadir dari 4 itu, kelompok tersebut yang tidak hadir ada 1-2 orang akan saya larikan nanti pada tatap muka biasanya. Saya alternatifnya begitu. Ya dilanjut nih, siapa nih empat orang ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rinopian Rais MMMPD, yang saya hormati teman-teman, Bapak dan Ibu guru, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang multikulturalisme, kekayaan, dan tantangan di Indonesia. Kelompok 9 terdiri dari Bapak Romansa, Bapak Akasim, Ibu Ida Prihantini, dan saya sendiri Yuliati. Next, berikutnya. Multikulturalisme juga dapat diartikan sebagai konsep di mana suatu komunitas dalam konteks nasional mampu mengakui keanekaragaman, perbedaan, dan pluralitas budaya, termasuk hal-hal seperti ras, suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Ini adalah konsep yang menekankan bahwa bangsa yang majemuk adalah kaya akan berbagai budaya. Negara yang multikultural adalah negara di mana kelompok etnis atau budaya hidup berdampingan secara harmonis dengan prinsip koeksistensi. Negara yang multikultural adalah negara di mana kelompok etnis dan budaya hidup berdampingan secara harmonis dengan prinsip koeksistensi yang ditandai oleh keterbukaan untuk hidup berdampingan dengan budaya lain. Multikulturalisme, pada dasarnya merupakan aset berharga dalam pembentukan peradaban dan kemajuan suatu bangsa.
Karena keragaman adalah sumber daya bangsa yang dapat digunakan untuk memperkuat kekuatan. Selanjutnya oleh Bapak Romansah ya. Iya, Ya, silakan Pak. iya. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Kalau misalnya bicara multikulturalisme, kita punya role model sendiri negara kita Indonesia ya. Nah, keragaman yang memiliki potensi untuk menimbulkan permasalahan baru adalah sebagai berikut. Satu, keragaman suku bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Jadi keragaman ini di satu sisi juga dapat menimbulkan suatu permasalahan baru. Kemudian keanekaragaman agama, posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan antara dua samudra dan dua benua berpengaruh besar terhadap keragaman masyarakat dan budaya. Jadi kalau kita misalnya masih di SD dulu kita dikenalkan dengan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, itu jelas menjadikan Indonesia sebagai jalur lalu lintas peradaban dunia ya. Jadi multikultural itu akan otomatis hadir di Indonesia. Kemudian keanekaragaman ras, dampak dari letak geografis Indonesia yang strategis adalah masuknya berbagai bangsa asing. Jadi jelas Indonesia banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai bangsa asing yang mungkin yang pernah melewati Indonesia. Kemudian tantangan multikulturalisme masih terus mengancam Indonesia. Terbukti dalam 10 tahun terakhir masih terjadi peristiwa tragis yang melibatkan perbedaan agama, suku, atau etnis di beberapa daerah di Indonesia. Keanekaragaman ini dapat menjadi pemicu konflik yang berakhir dalam kekerasan, penyerangan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, penangkapan, dan intimidasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Romansah. Yang melanjutkan, dampak keanekaragaman ini di masyarakat multikultural Indonesia termasuk kesenjangan dalam berbagai aspek seperti sosial, geografis, ekonomis, dan juga konflik sosial yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Next, Pak Romansah. Situasi ini menantang Indonesia untuk menciptakan masyarakat multikultural yang damai. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengedukasi masyarakat tentang konsep multikulturalisme. Yang kedua, mencapai kesamaan pemahaman di kalangan para ahli mengenai arti multikulturalisme dan konsep-konsep yang mendukungnya. Yang ketiga, melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Slide ini dilanjutkan berikutnya oleh Ibu. Terima kasih, Pak Roman. Ya, Sama-sama. baik, selanjutnya. Silakan Iya, Ibu Ida. baik. Terima kasih Bu Yuliati atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk menghargai, menghormati, dan memahami keragaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan latar belakang sosial dalam lingkungan pendidikan. Pendidikan multikultural membantu individu untuk menghargai dan memahami keragaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial. Hal ini berperan dalam mencegah terjadinya prasangka, diskriminasi, dan konflik antar budaya, serta berkontribusi pada pembangunan hubungan yang lebih harmonis di tengah perbedaan. Selanjutnya, Pak. Jadi kesimpulan dari makalah kita kali ini yaitu hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa mengembangkan pemahaman tentang multikulturalisme di era modern yang memungkinkan mereka untuk hidup bersama secara damai, saling menghargai dan menghormati sesama. Mereka mengapresiasi keberagaman dalam aspek agama, budaya, dan suku bangsa yang memungkinkan mereka untuk hidup bersama secara damai dan bahagia. Sudah untuk pemaparan dari kelompok kami cukup sekian. Silahkan Bu Yuliati. Ya, baik, terima kasih atas paparannya dari kelompok 9. Silahkan pada teman-teman ada yang mau bertanya. Mungkin saya ambil dari pertanyaan pertama ya. Saya dulu Bu, Tadi presensi ada. bentar Bu. Kenapa? Pak Presensi Rini dulu, Bu. presensi dulu.
Ya, silakan Pak. Ya, Ahmad Danu Winangun ada tangannya di dada. Ahmad Danu Winangun. Ahmad Danu Winangun ada. Ahmad Danu Winangun. Dimas, ada Ahmad Danu Winangun nggak? Pak Danu, Kemana tidur? Danu, Ada sih Pak itu, tapi nggak bersuara. kameranya sama videonya mati nggak? Kameranya nyala. Kameranya on, Kamer Pak. Orangnya ada nggak di kamera? nggak ada Pak. Ya, kayak gitu kan. Ya, kabur dia, kabur. Ya, jadi pembelajaran kita yang saya maksudkan seperti itu. Kalau dia ada dua kemungkinan. Kalau dia matikan kamera, dia bisa kabur kemana-mana. Gitu, kalau dia mematikan kamera. Nah, bisa juga sih dengerin, tapi kan saya udah bilang harus dihidupkan kayak ini. Nah, ketahuan kan kalau misalnya dihidupkan kamera akan terjadi hal-hal kayak gini kan. Karena ketahuan nih dari dipanggil presensi ini gitu nanti. Nah, nanti juga di capture ya nanti ya. Ini Akbar atau siapa Dimas dikirimin ke saya, di capture. Nanti mana-mana ketahuan ada yang di capture, ada yang kamera dimatiin, ada yang ketahuan juga tuh nanti. Saya lanjut ya. Ahmad Danu saya nggak presensi ya. Dimas Ramdhani, Ahmad Ramdhani. Hadir, Prof. Saya hadir. Oke, ya. Oke, thank you. Sama-sama. Anissa. Hadir Prof, Anissa. hadir. Oke, ya, siap. Udah nih. Salman sampai Fatimah Zahra. Hadir Prof. Oke, ya, thank you. Empon Kartini. Hadir Prof. Oke. Sudah. Siapa? Oh, Sugani. Saya belum nyebut. Kamu deh ini ya, oke. Sudah. Pak, Ahmad Danu Pak, hadir Pak. Dari mana kamu? Ini Pak sinyalnya Pak. Nah, apa sinyal orang tadi manteng aja kamu? Gimana manteng? Saya udah nanya temen itu. Iya Pak, Di kamera. lagi ada keperluan. Nah, itu Siap. tadi. Jadi saya tadi udah langsung ngecek sama yang teman-teman kamu. Kameranya dihidupin nggak? Saya panggil-panggilin. Iya Hidup Pak, Ada siap. nggak? Lagi Ada di luar nggak? Pak ya. Nah, makanya gitu. Siap. Lain kali nggak boleh gitu ya. Makanya Iya, saya Pak, siap. tadi udah saya kasih tahu. Saya sudah kasih tahu mana sama teman-teman kamu itu supaya kamera memang harus nggak ada alasan. Pak, saya dengan adanya Zoom saya ini lemot kalau pakai kamera nggak mungkin, orang saya juga hidup terus. Saya Siap, juga Pak, siap. pakai handphone nih, nggak pakai dua device. Siap. Saya nggak pakai cuman hanya handphone nih sekarang nih. Siap Pak. Ya, makanya jangan gitu. Jadi kita Siap. ngerti lah. Jadi ya gitulah. Ya Pak, mohon maaf Pak. Warman, ya. Warman. Hadir Pak, hadir. Oke. Hadir Ya, Pak. thank you. Sudah, Warman sudah. Thank you. Rudy. Udah sampai. Hadir Pak, hadir. Rudy Andriana. Hadir Pak, hadir. Ya, oke, sudah. Eka Setiawati. Eka. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Ya, thank you. Nurlela. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Ya, tangannya gitu-gitu boleh. Dian Rosmalina. Hadir Pak, Dian Rosmalina. hadir. Mana? Jangan mulutnya aja, Ada. Dian. Tangannya di Udah goyang-goyang di kamera. Nah, gitu. Ada, Jadi Pak. begini yang tadi teman-teman kamu lihat tuh begini tuh. Ya, tadi digini-giniin dia keluar tuh. Tuh. Jadi gitu, kalau jangan bilang hadir Pak, ntar nggak keluar. Hadir Pak. Nggak. Bibirnya nggak bakal kembali tuh di kamera. Indra Arifandi. Indra. Hadir Prof, hadir. Prof, hadir. Ya, gitu tangannya. Hadir. Jangan. Ya.
Jadi harus kayak menyenangkan, gembira, jangan di bibir aja. Mila Karmila, Mila Karmila, Hadir. Mila, Hadir. ya. Dimas Setio Wibowo, Saya. Dimas, oke, ya sudah. Dadan Suherlan, Dadan, Hadir. oke, thank you, ya sudah. Yulistiani Dewi, Hadir, Prof. mana Ini. tangan? Belum keluar, begini-giniin. Nah, udah mulutnya aja yang nggak keluar-keluar lah. Kamu Iya. mingkem aja sih, jangan mingkem. Mingkem Itu nggak keluar. Prof, dada-dada itu Prof. Oh, ada. Dada-dada itu Iya, Prof. harus. Yang semangat dada-dadanya gini. Ini Prof, dua nih, dua Iya. dadanya. Rio Bon, Huta Barat. Hadir. Halo. Ya, oke. Ya, thank you. Wulandari. Hadir, Bulan. Prof. Halo. Iya, hadir, Prof. Ya, oke. Sudah. Tunggu ini saya ke restart lagi nih bentar. Tadi terakhir siapa? Wulandari. Ya. Iya, Wulandari, Prof. Tunggu sebentar ya, saya lagi tadi ke mental tadi di Mas. Dadan. Wulandari udah ya. Romansa. Hadir, Prof. Hadir. Oke, Hadir. thank you. Nasrudi. Hadir, Pak Dokter. Ya, oke, udah. Siti Marfuan. Siti Marfuan. Sini Tangannya Marfuan. mana tangan? Siti Marfuan. Tangannya gini-gini dong, Siti. Hadir. Ini yang keluar si Akbar yang keluar tuh. Yang keluar si Akbar. Saya belum dada-dada padahal Prof. Iya. Budi Gunawan. BG. Hadir. Ya, oke, thank you. Nida Gaida. Nida. Hadir, Prof. Hujan. Oke. Apa hujan? Iya, di rumah saya hujan nih, lihat. Ya Bohong berkala Prof, kamu nggak rumah kamu basah itu. kok itu Prof. Iya. Nani Fatmawati. Hani Fatmawati. Hani. Hani tadi Hani ada Prof. Dipanggil dia nggak keluar tuh. Mana Hani? Mana nih? Itu di dalam mobil Prof. Nah, Tangannya suruh dada. Tangannya suruh dada. Mana? nabrak Dada kali yang dia gitu. Prof. Nah, itu dada. Nabrak. Dia bukan nyetir kan? Oh, bukan kayak Prof. Hani mana Hani? Suaranya Bu. Hani. Prof, di sini hujan. Hani ada nggak Hani? Ada itu Prof. Suaranya nggak keluar suaranya. Suaranya nggak keluar, tangannya juga nggak keluar itu dari dadanya. Aduh, si Adi. Itu Udah S2, nge-freeze Prof. Nge-freeze. udah Jadi S2 ini. Udah S2 nih, nggak mungkin kayak S1 lagi dan di bawahnya, nggak mungkin. Hani, ada Hani. Saya nggak absen ya. Saya nggak absen ya. Saya lewatin ya. Ada itu Prof. Katanya Itu hujan, ada Pak. Prof. Itu ada orangnya Prof. Ini Maaf, hujan. Prof, di sini hujan katanya. Jilbab coklat, baju putih, dada-dada itu Prof. Ya sudahlah. Mic-nya error, Pak. Iya, Pak. Apa mic-nya error? Kayaknya Kayaknya suaranya hilang, Capture Pak. dulu. Kayak suaranya Hujan, hilang, Pak. Pak.
Apa dia di mobil? Si Andi? Iya di mobil. Aduh, si Andi. Aduh. Enak ya kuliah online ya. Tahu udah lulus aja. Ya, enak kuliah online ya. Jadi bisa jalan-jalan, bisa ini juga. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nggak ada lagi nih. Udah kuliah murah, kuliah online, tatap muka ujung-ujung. Tahu-tahu udah magister nanti. Ya kan? Rosmalia. Hadir, Prof. Tangannya, Hadir. nah gitu, dada-dada ini. Nah, menyenangkan sambil Iya. senyum-senyum kan? Yulian, Semangat, Prof. iya, Hadir, Yulian Dok. Budiani. Hadir. Yulian Budiani. Saya. Oke, ya. Ega Gusnadi. Ega. Gus. Ega Gus. Ega Gus, nggak ada. Nggak ada bar. Bentar, saya scroll nih, Bro. Saya mencari Ega Gus Handi. Saya lewatin dulu ya. Dela Ulfiana, Dela. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ya sudah, Dela. Sudah. Pak. Ya. Nur Malia. Nur mana Nur? Di mute, Bu. Suaranya di mute, Bu. Aduh. Hadir Bapak, di sini. Sinyalnya lagi susah. Tangannya dada Nur, tangannya. Nah, gitu oke Nur. Harus didengar Nur. Iya. Dengar, nanti tangannya digini-gini Nur. Iya. Ya Nur, gitu Nur. Yuliati, Ada. Yuli. Ada, Prof. Oke. Ya sudah, Yuli. Ella Jamila. Ella. Bu Ella Ya, tadi ada akunnya. Ya, Ella. Bu Ella. Bu Ella. Saya dibisukan. Siapa yang bisuin? Ella Jamila nggak ada ya? Dua sama Ega. ya, Pak. Tadi device-nya 2 malahan, Prof. Kenapa? Apa tadi lagi ngebisuin yang lain gitu tadi mic-nya? Tadi kepencet. Oh, kamu yang muter. Ya, tadi nggak sengaja, Pak. Lagi ngerapin ini yang kebuka mic-nya tadi. Oh, kamu ini host juga ya? Tadi baru klaim host. Ya, Saya Ella tetap Jamila ini ada nggak? hostnya, Pak. Ella Jamila nggak ada? Desi Anggra ini hadir. Oke, siap. Oke, thank you. Devi Handayani Aceh. Hadir, Pak. Devi. Oke, Hadir, thank you. Pak. Ya, Ya. sudah. Nggak ada suaranya, Pak. Emang belum, saya belum. Emang belum. Soalnya saya mau angkat tangan nih, Prof. Ya jangan. Saya kebentar lagi nih, Yulian Andayani. Ega Gusnadi ada nggak tadi? Ega. Belum juga ya, Bar ya? Ega. Belum, Prof. Ega sama Waduh. Ella Jamila belum. Kayaknya kepental, Pak, tadi, Pak Ega. Kepental saya tadi, Prof. Sama Jadi kalau kepental, usaha lagi, masuk lagi ke link Zoom lagi, jangan kalau ini dia udah mental. usaha, udah masuk, Prof. Ella apa Bu Ella? Itu Bu Ella, Prof. Oh, Ini itu udah Ella masuk tadi yang lagi nih, ngomong. Prof. Iya. Iya, sudah. Iya, udah di absen, Prof. Udah saya absen, tinggal si Ega doang yang belum. Ini jangan juga pakai nama Samsung nih tuh, pakai nama Samsung, ganti namanya. Jadi saya nggak tahu juga namanya tuh, masa namanya Samsung di sini pasti nggak ada nama Samsung. Iya kan? Bu Ella belum diedit mungkin, Prof. Iya, tapi kan saya nggak tahu tuh kalau misalnya kalau namanya Samsung saya panggil Samsung, siapa namanya kan? Desi Anggra ini, Devi udah tadi.
Samsungnya Samsung Albert, Corby lagi, Prof. Masalahnya ini Albert. makluman. Ya Pak, saya Albert. Pak hadir Prof. Oke, Hadir ya Prof. siap. Ini Prof. Lagi Ya nyetir tadi Prof. disetir ya, pakai mobil ya. Iya Pak. Ya oke. Epan minggu-minggu ya. Dinar Triastuti. Hadir, Pak. Oke. Fitri Adriani, Fitri. Fitri. Hadir. Ya oke, thank you. Ya sudah. Agung Budiman. Ya, Gung. hadir. Semangat, Pak dosen. Oke, mantap. Saripah Padi. Hadir, Saripah Prof. Fadila. Hadir. Oke, ya. Eka Reginata, Eka. Hadir, Pak. Oke, Eka. Ahmad Saifuddin Maudi. Hadir, Prof. Oke. Agis. Hadir, Prof. Hadir. Oke, sudah ya. Dewi Purnamasari. Dewi. Siap hadir, Prof. Siap hadir. Selalu semangat, Oke, siap. sudah. Akasim. Hadir, Prof. Siap. Oke, Akasim sudah. Siap hadir. Ya. Anis Agustina. Hadir. Oke, ya sudah. Muhammad. Hadir, Prof. Oke. Jamaluddin Akbar Al-Farizi. Hadir, Prof. Jamal. Sini, Umi. Oke, thank you. Ya. Ida Hadir, Prof. Prihantini. Hadir. Oke. Siap. Hadir, Prof. Septi Hadir. Sudah. Septi. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Nur Fadila. Nur, mana Nur? Mana si Nur nih? Nur Fadila. Nur. Nggak ada ya, Akbar? Nur nggak ada nih. Lagi pelatihan tadi, Pak. Oh, Tadi nggak ada ya? pelatihan, Prof. Pelatihan Dinas Pariwisata. Ya, berarti dia nggak hadir ya. Ntar kasih tahu ya, Mbak. Berarti nggak diabsensi, dia nggak ada dilihat ya. Sama si Siap, Ega tadi itu ya, sama Ega ya. Ya, lagi di kontak, Prof. Ya, Elmega. Elmega Hadir, ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ada. Oke, thank you. Ya. Kemana aja? Pak. Togi Ada, Pak. Mareta Marmong. Ya, Togi. Ada nggak Togi? Ini anak nggak Nggak pernah ada, masuk Prof. ya, Pak? Nggak ada. Iya. Nggak bisa dikontak. Iya, kontaknya udah nggak ada. Udah gini aja. Ya, oke, dilanjut bikin pertanyaan dan jangan lupa dijawab ya. Dipersilakan dan juga ditulis di kolom chat biar saya tahu ada jejak digitalnya juga. Ya. Ya, dilanjut. Baik, terima kasih, Prof. Saya lanjut ya, Prof. Ya, izin lanjut saya. Ya, ini tadi ada pertanyaan yang pertama dari Pak Muhammad ya. Saya bacakan ya, Pak Muhammad. Apakah tantangan multikulturalisme di Indonesia pada saat ini yang sangat nyata? Mungkin kepada kelompok 9, Saya, silakan. Ibu, Bu Ida. izin menjawab Iya. pertanyaannya Pak Muhammad. Silakan, Bu. Ya, Iya, silakan Bu Ida. Iya, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin menjawab ya Pak Muhammad. Kalau misalnya apakah ada tantangan multikulturalisme gitu di Indonesia? Nah itu pasti ada Pak. Nah yang pertama itu misalnya konflik antar agama gitu. Mungkin kita sudah banyak mendengar kasusnya entah itu di televisi atau media sosial, itu salah satunya. Kemudian yang keduanya adanya kampanye politik tapi memanfaatkan isu SARA gitu. Walaupun sudah ada larangannya, namun terkadang di lapangan tuh isu-isu seperti ini tuh masih diangkat gitu kan. Kemudian tantangan berikutnya apalagi adanya mungkin minoritas di suatu daerah, misalnya untuk penganut agama tertentu mungkin akan dikalahkan dengan mayoritas.
Nah, itu salah satu tantangannya. Kemudian apalagi adanya ketimpangan ekonomi dan pembangunan. Jadi ketika ekonomi dan pembangunan yang ada itu tidak merata, maka secara otomatis itu akan menimbulkan masalah atau menjadi tantangan tersendiri gitu, Pak. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Sebetulnya tantangan yang lain masih ada yang banyak ya Pak ya, mungkin dari media sosial dan lain-lain. Nah, kalau untuk cara mengatasinya itu karena memang kita sebagai pendidik ya, jadi di sini yang pertama bisa dengan memperkuat pendidikan multikultural di sekolah. Kemudian mengembangkan dialog antar budaya dan antar agama. Selain itu kita juga bisa mengambil langkah dengan memberdayakan komunitas lokal untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini biasanya pihak-pihak yang berkepentingan tuh punya power tersendiri dalam hal ini. Selanjutnya, menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih merata. Nah, ini biasanya terkait lagi dengan berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Dan pendekatan lagi yang bisa kita laksanakan sebagai salah satu solusi untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu dengan menindak tegas misalnya adanya kebencian atau diskriminasi yang terjadi. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Bagaimana, Bapak Muhammad? Ya. Terima kasih. Silakan. Wilyati. Ya, silakan Pak. Silakan. Iya, silakan Pak Kasim. Kami selaku kelompok penyaji hanya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Bu Ida, bahwa tantangan yang real terkait dengan multikulturalisme ini adalah Indonesia itu gampang diadu domba, gampang dipecah belah. Ini dibuktikan waktu zaman kolonialisme bagaimana Belanda itu memanfaatkan situasi Indonesia yang multikulturalisme ini. Diadu domba dari berbagai aspek ya, perbedaan suku gitu, terutama perbedaan suku itu walaupun berada dalam satu daerah tetapi sukunya berbeda, terkadang diadu domba, terutama terkait dengan kerajaan-kerajaan. Kan sebelumnya kan kita multikulturalisme terkait dengan kerajaan-kerajaan, masing-masing daerah memiliki raja masing-masing. Nah, itu kesempatan Belanda untuk mengadu domba. Jadi apakah ini masih berlanjut, tantangan ini masih berlanjut? Kalau dulu kan dimanfaatkan oleh kolonialisme Belanda, jawaban saya masih berlanjut. Tantangan bahwa Indonesia itu sebagai negara yang mudah diadu domba, mudah dipecah belah karena multikulturalisme, itu masih berlanjut. Yang dilakukan oleh mereka adalah melalui agitasi-agitasi, pengaruh-pengaruh, ataupun propaganda-propaganda yang bermuara pada bagaimana sih Indonesia ini supaya bisa pecah gitu. Sepertinya ada suatu negara tertentu yang tidak suka gitu jika Indonesia ini menjadi sebuah negara besar. Jadi sejenis ada agenda mereka gitu. Mereka senang gitu kalau Indonesia itu menjadi sebuah negara yang terpecah belah gitu, tidak sebesar ini. Nah, ini suatu tantangan tersendiri buat kita bahwa harus kita antisipasi sebagai sebuah negara yang multikulturalisme agar tidak mudah teradu domba ataupun dipecah belah. Itu aja tambahannya Bu Juliet, terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Kasim. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu Yuli. Ya, silakan Pak Roman. Sebentar, Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa bantu untuk merekam ya? Tadi sepertinya Pak dosen minta untuk direkam juga. Sebelum diskusinya terlalu jauh gitu, khawatir terlewat. Ada yang bisa bantu barangkali? Ini saya tunggu. Pak Romansyah bisa dibantu barangkali Pak untuk merekam? Kalau saya tidak bisa merekam kayaknya. Sebentar saya coba dulu. Semua bisa tergantung ini penyimpanan di laptopnya, Miss. Oh, Bu Dela barangkali bisa bantu, Bu. Aduh, pertanyaan saya nggak kerekam. Atau kalau mentok nggak bisa direkam, yang penting ini Bu, notulensinya lengkap gitu. Dan semua yang menjawab juga diketik di situ buat backupnya aja Bu. Oh iya, baik. Karena Bapak, memang kapasitasnya nggak bisa. Iya. Penyimpanan laptopnya gede bisa. Terima kasih Pak Sugani. Recording in progress. Oke. Baik, terima kasih.
Silakan Pak Romansa. Ya, terima kasih Bu Yuli. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari jawaban teman-teman ya. Karena sekarang lagi musim pilkada, setelah kemarin kita disibukkan dengan musim pilpres ya. Jadi kita bisa melihat sendiri multikulturalisme di Indonesia ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh elit politik dengan politik identitasnya. Contohnya kemarin waktu pilkada di Jakarta ya, tahun kemarin itu luar biasa kan politik identitas yang berbau agama gitu, karena calonnya berbeda keyakinan gitu. Kemudian sekarang juga di beberapa daerah itu masih dipakai ternyata politik identitas itu. Jelas apabila masyarakat awam gitu, kalau misalnya melihat pendapat yang istilahnya dangkal seperti ini, membawa politik identitas, ini jelas menguntungkan bagi yang mayoritas, meskipun integritas calon penguasa politiknya itu kurang. Nah, kalau misalnya kita sebagai kaum pendidik, kita bisa mengajarkan ke anak-anak bahwa politik identitas untuk menjaga keberlangsungan multikulturalisme itu sebaiknya kita jauhkan lah dari sekarang, agar Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Yuli. Ya. Baik, terima kasih Pak Romansa. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Atau mungkin ada teman lain yang mau menambahkan, silakan. Baik. Tidak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari pertanyaan Bapak Agung Budiman. Bagaimana menjaga dan melestarikan multikulturalisme bangsa ini? Ya, silahkan pada kelompok 9 untuk menjawab. Ya, baik Ibu. Saya coba jawab, walaupun sedikit, nanti mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin melengkapi ya. Tadi pertanyaannya boleh diulang Ibu, mohon maaf karena ini terputus-putus sinyalnya. Ya, baik. Bagaimana menjaga dan melestarikan multikulturalisme bangsa ini? Kalau untuk menjaga dan melestarikan, saya rasa tidak jauh beda dengan langkah yang tadi ya Bu. Nah, jadi kalau bisa pendidikan multikulturalisme ini kita implementasikan atau kita integrasikan ke dalam kurikulum Bapak Ibu. Nah, nanti dari situ kan kita baru bisa memahami kira-kira ini poin-poin mana saja yang bisa kita angkat dan mendukung pembelajaran. Kemudian selain itu apalagi? Nah, kita bisa melakukan forum diskusi atau mungkin merayakan Hari Agama secara bersama-sama. Mungkin ini dalam konteks yang masih seagama ya. Mungkin kalau untuk yang berbeda agama juga kita tidak melaksanakannya gitu kan. Terus kemudian adanya kerjasama antar umat beragama. Jadi kerjasama di sini itu tidak hanya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat agamis atau apa, namun di sini seperti untuk mewujudkan program sekolah atau mungkin program masyarakat dan lain-lain itu salah satunya Ibu. Barangkali ada yang ingin menambahkan, silahkan. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi benar kata Bu Ida tentang bagaimana menjaga dan melestarikan multikulturalisme ya. Di sini saya hanya menambahkan aja. Jadi di sini berarti kita bagaimana sama-sama memiliki pemahaman yang mendalam tentang keragaman agama atau keragaman budaya dan saling menghargai perbedaan untuk kemajuan bersama. Mungkin hanya itu kali yang saya tambahkan. Jadi intinya bagaimana memahami perbedaan dan bagaimana menghargai perbedaan untuk menjaga multikulturalisme. Saya hanya menambahkan itu. Silakan ada yang menambahkan lagi? Boleh Bu Yuli. Ya, silakan Pak Romansa. Terima kasih. Kalau misalnya untuk menjaga multikultural di Indonesia, kita sangat beruntung ya. Karena dari dahulu pendiri bangsa kita itu sudah mengenalkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sejak zaman nenek moyang kita saja sudah sadar Indonesia itu bukan hanya terdiri dari satu pulau, bukan hanya terdiri dari satu suku bangsa. Ada ribuan pulau, ada ratusan suku bangsa, ada ratusan bahasa. Itu jelas yang mempersatukan menjadi Indonesia. Nah, dari sini bagaimana kita menjaganya? Alhamdulillah juga kita sekarang masih mengajarkan pembelajaran PKN dan IPAS bagi anak-anak SD ya. Kalau PKN mungkin dari SD sampai SMA masih ada gitu. Nah, di PKN kan kita sama-sama tahu ya, ada pembelajaran kebinekaragaman Indonesia. Nah, di situ setidaknya sedikit demi sedikit kita menjelaskan, menyampaikan kepada putra-putri kita bahwa Indonesia itu benar-benar multikultural. Kemudian
Bagaimana cara kelanjutannya? Ada beberapa cara agar tetap multikultural ini tetap terjaga. Yang pertama itu dari kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah ini diharapkan mempunyai kebijakan yang adil dan merata. Ya, tidak hanya terpusat pada satu daerah, tidak hanya terpusat pada mayoritas, tapi kebijakan yang benar-benar mengayomi seluruh warganya. Jadi contohnya yang terbelakang itu dari daerah terpencil itu kan kadang-kadang kurang fasilitas, kurang perhatian, kadang-kadang dengan isu pembangunan malah menggerus sumber daya alamnya. Ini juga harus kita kaji sama-sama, kita perbaiki sama-sama. Kemudian yang istilahnya paling tajam sekarang adalah kita harus bisa menjaga isu-isu sara ya, isu-isu perpecahan dari media sosial, terutama kan anak-anak kita nih yang masih istilahnya masih membutuhkan bimbingan. Kadang-kadang mereka mendapatkan informasi yang tidak pas di media sosial mengenai perpecahan. Contoh kecil aja, saya ngajar di kelas 5 SD, kadang-kadang anak-anak berantem gara-gara saling mengejek Persib dengan Jackmania. Itu kan istilahnya hal-hal kecil ya yang mencerminkan belum bisa menerima perbedaan. Itu aja. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ada tambahan? Bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Ya, Bu Yati. Pendapat, Bu. Silakan, Pak. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana pertahankan menjaga multikulturalisme, saya pikir kalau kita hanya berpikir kepada dasar yang skupnya lebih kecil, saya pikir ini tidak akan memberikan dampak baik kepada multikultural di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, ini harus dimulai dari bagaimana membentuk pemerintahan yang multikultural. Karena kita tahu bersama, seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu didrive atau digerakkan oleh politik. Nah, kalau kita lihat di DPR contohnya, atau DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh anggota DPR itu dipilih atas dasar daerah pemilihannya dan itu rata-rata dikuasai oleh partai yang besar-besar. Jadi tidak merepresentasikan keberagaman dari wilayah-wilayah di Indonesia. Sehingga saya berkesimpulan hasil dari regulasi-regulasi yang mereka hasilkan tidak mewakili dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia begitu. Jadi apapun yang kita bahas misalnya di sini dari sisi pendidikan, sebagai guru, dari ekonomi, tapi kalau itu tidak dibungkus oleh kebijakan dari pemerintah, saya kira akan gagal. Jadi memang harus dibentuk dari sistem politik dulu, bagaimana kebijakan-kebijakan itu berawal dari niat atau roh semangat untuk menyatukan dalam arti menghargai keberagaman itu, barulah bisa kita lestarikan. Banyak undang-undangnya terkait dengan bagaimana merevitalisasi multikultural di sistem pendidikan. Kita sendiri tahu bahwa di undang-undang pendidikan ya itu juga sudah ada, tetapi kalau ini tidak didasari dengan sistem politik pemerintahan multikultural, saya kira akan gagal. Saya kira harus dimulai dari situ menurut saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rio atas pendapatnya. Tambahan, Gimana, Bu? Pak? Boleh, Bu? Oh iya, silakan Pak Danu. Ya, baik. Terima kasih. Tadi sudah didengarkan ya dari berbagai pendapat rekan-rekan. Memang kalau kita melihat buat sebagian masyarakat mungkin multikultural itu baik, Bu ya. Tapi sebagian besar masyarakat mungkin yang dari sistem pendidikan dan pengetahuannya mungkin kurang menerima gitu. Kalau saya sih, kalau kita gitu ya sebagai orang pendidik atau berpendidikan mungkin hal itu wajar saja ya. Cuman ketika kita tadi itu menyinggung masalah sara, contoh di Banten, ini mungkin beberapa waktu yang lalu sempat viral ketika terjadi penolakan pembuatan rumah ibadah gitu kan, saudara kita yang umat Kristiani gitu.
Karena mungkin buat sebagian orang Cilegon menjaga 100% penduduk muslim itu mungkin harga mati ya buat mereka. Tapi balik lagi tadi dari Pak Albert sama Pak Romansa tadi memang betul kebijakan dari pemerintah itu memang yang harus diubah gitu ya. Karena memang dari 8 kota kabupaten yang ada di Banten ini hanya Cilegon dan Pandeglang yang tidak memiliki rumah ibadah saudara kita yang umat Kristiani. Karena yang saya tahu orang Pandeglang itu selalu berpandangan, berprinsip bahkan kami akan mengikuti aturan atau pemerintah yang berlaku, cuman dengan syarat tidak boleh ada rumah ibadah. Dan itu sudah menjadi harga mati karena mereka mungkin dikenal dengan kota santri lah ya, dengan 1000 santri segala macam ataupun juga 1000 masjid, karena mungkin Pandeglang dikenal dengan daerah religius. Namun memang tadi itu kita mungkin sebagai ataupun zaman sudah berubah, memang perlu adanya perubahan aturan yang bisa membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang umat Kristiani ataupun juga umat yang lain itu bisa menjalankan ibadahnya yang harus ya saya juga punya teman, punya sahabat yang daerah Cilegon, ketika mereka harus menjalankan ibadah itu cukup luar biasa, harus effort, belum lagi harus melewati Car Free Day gitu kan. Ya itu juga agak sedikit mengganggu ya gitu ya. Cuman ya baik lagi bahwa kebijakan itu ketika kebijakan ini menjadi halangan untuk kemajuan integrasi kita ya tadi itu akan menjadi kendala karena bagaimanapun juga setiap daerah mungkin tadi memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Danu. Gimana Pak Agung? Atau masih ada yang mau menambahkan? Silakan. Bu Yuleti menambah sebentar Bu Yuleti ya. Baik, silakan Pak Kasim. Ya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Riobon, hadirnya negara gitu. Hadirnya negara untuk menetralisir konflik di latar belakangi multikulturalisme atau melestarikan multikulturalisme. Sebenarnya negara sudah hadir dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang selalu digaung-gaungkan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kan sudah dicakup oleh negara di situ. Dalam tataran teknis, negara juga sudah menghasilkan undang-undang. Saya coba bacakan ya undang-undang tersebut. Perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Lalu orang tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Jadi dalam konteks sara ini rupanya pemerintah juga sudah serius untuk menangani, mencegah agar tidak terjadinya konflik di latar belakangi sara. Saya rasa itu hanya tambahan saja terkait dengan regulasi. Terima kasih Bu Yuleti. Iya, baik. Terima kasih Pak Kasim. Gimana Pak Agung atas pemaparannya yang barusan diberikan? Bapak Ibu atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Pak Agung. Selanjutnya untuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Septi ya. Apakah pendidikan multikultural saat ini cukup efektif dalam mencegah diskriminasi dan konflik antar budaya? Baik, silakan kepada kelompok 9. Atau ada yang mau berpendapat juga silakan. Pendapat sebentar. Iya, silakan Pak Kasim. Terkait dengan apakah efektif atau tidak efektif, itu memang masih relatif kalau saya perhatikan ya. Di sekolah-sekolah itu masih ada mengedepankan isu-isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Bahkan saya mencoba kelas saya, masuk kelas saya itu saya bertanya secara acak. Seandainya, saya bilang gitu kan, seandainya di kelas ini ada murid baru itu pindahan dari Papua. Saya tanyakan begitu di kelas saya. Pertanyaan saya, kursi siapa yang akan berdampingan dengan murid baru yang dari Papua tadi? Dengan perbedaan fisik, kelihatan dari warna kulit, kelihatan dari rambutnya dan matanya. Nah, saya pertanyakan seperti itu ke mereka. Ternyata mereka rata-rata tidak menjawab. Terus saya tanya, kenapa kalian tidak angkat tangan?
ketika ada murid baru misalkan dari Papua terus masuk ke kelas ini, terus kalian seperti tidak mengangkat tangan akan duduk bersama gitu. Jawaban mereka seperti itu. Jawaban mereka, saya belum mengenal, kata dia. Saya belum mengenal, tapi secara fisik memang kami perlu mengenal lebih jauh ya gitu artinya. Artinya apa ya? Mereka cenderung belum siap menerima perbedaan fisik gitu. Itu di kalangan bawah ya, kalangan murid. Kemudian saya bertanya lagi, seandainya di masyarakat, kalian lihat nih di masyarakat, ada pentas musik, di acara hajatan lah gitu di masyarakat. Nah, penyanyinya itu tidak cantik. Penyanyinya itu kulitnya hitam, terus paras wajahnya tidak cantik, tapi suaranya bagus. Apa yang akan kalian lihat atau menurut kalian di masyarakat akan terjadi apa? Apakah musiknya itu ada yang nonton? Apakah acara musik itu ditinggal begitu aja oleh penonton? Nah, rata-rata murid menjawab, iya Pak, enggak ada yang nonton. Enggak ada yang nonton. Bisa jadi panggung itu ditinggal. Alasannya, kenapa alasannya? Saya tanyakan ke muridnya. Habis yang jadi biduannya tidak cantik. Ya, habis yang jadi biduannya wajahnya tidak menarik menurut mereka begitu. Jadi mengenai efektivitas tadi multikultural, saya rasa masih perlu ditingkatkan ya di kita itu terhadap anak-anak itu, karena memang terlihat sekali. Saya udah jelaskan kan ke mereka, anak-anak di Amerika Serikat itu ya, sebagai misalkan kita lihat Amerika Serikat lah, itu penyanyinya itu rata-rata kulit hitam. Michael Jackson itu kulit hitam itu. Awal-awalnya dia nyanyi kulit hitam. Banyak penggemarnya walaupun kulitnya hitam. Karena mereka ngenilainya itu bukan dari fisik, tapi ngenilainya itu dari kualitas suara begitu. Jadi kalian pun harus siap ketika ada perbedaan fisik yang mencolok terhadap rekan kalian begitu. Nah, jadi kesimpulan saya ya, bukan kesimpulan saya, mungkin pernyataan pribadi lah ya gitu ya. Untuk multikultural masih perlu ditingkatkan lagi dalam konteks ini gitu. Saya rasa itu saja dari saya, Bu Yuliati. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasim. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Pak. Pak Nasrudi ya. Silakan Pak. Baik. Ya, betul apa yang dikatakan Pak Kasim ya, sudah sangat tepat sekali. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari salah satu rekan kita, yaitu apakah pendidikan multikultural ini ya efektif untuk mencegah daripada diskriminasi? Ya, tentunya betul. Pendidikan multikultural ya dapat menjadi alat yang sangat efektif dan untuk mencegah diskriminasi dan konflik antar budaya, terutama jika diterapkan dengan strategi yang tepat. Jadi strateginya harus tepat ya. Namun keberhasilan bergantung pada dukungan kurikulum yang kuat. Kurikulum yang kuat yang memang mendukung daripada multikultural ini. Kemudian pelatihan guru, kemudian keterlibatan masyarakat itu harus ada. Kemudian penguatan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan perbaikan yang terus dilakukan, pendidikan multikultural dapat menciptakan generasi yang lebih inklusif tentunya dan harmonis di tengah keberagaman. Itu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Nasrudi atas pendapatnya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau bagaimana Bu Septi dengan jawaban yang barusan diberikan? Halo, Bu Septi. Sebenarnya sudah lanjut. Oke. Thank you Bu. Thank you. Iya. Baik, terima kasih Bu Septi. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat dari Ibu Fitri ya. Bagaimana cara mendukung multikulturalisme di sekolah? Ya. Untuk kelompok 9. Ya, Bu. Baik. Ya, silakan. Terima kasih. Iya. Pak Kasim dulu ya, Bu Ida. Oh iya, silakan. Silakan Bu Ida. Silakan Pak Kasim. Oh iya, mohon maaf ya Ibu, saya coba untuk menjawabnya. Nanti akan dilengkapi oleh Pak Kasim ya. Jadi kalau baik, untuk cara, ya itu yang pertama salah satunya dengan menciptakan pendidikan yang inklusif.
Inklusif ini kan mengakomodir semua jenis peserta didik ya Bapak Ibu. Jadi di sini pasti akan sangat memunculkan sekali nilai dari multikulturalisme itu sendiri. Kemudian apalagi yang bisa kita laksanakan salah satunya dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada saat kegiatan ekstrakurikuler seperti festival budaya dan lain-lain ini kan menampilkan keanekaragaman, tidak hanya mulai dari musik, tradisi, adat istiadat dan lain-lain. Saya rasa cukup seperti itu aja. Ya, Terima kasih. baik, terima kasih. Ya. Silakan Pak Kasim. Terima kasih Bu Ida, Bu Juliati. Terkait dengan apa yang bisa kita lakukan di sekolah untuk melestarikan multikulturalisme ini. Yang pertama, memang kompetensi gurunya harus ditingkatkan terkait dengan pemahaman multikulturalisme ini. Jadi jangan sampai guru justru malah tidak netral gitu. Ada keberpihakan guru terhadap salah satu suku, terhadap salah satu budaya, terhadap salah satu etnis tertentu misalkan. Sehingga terlalu dominasi di sekolah tersebut oleh suku tertentu gitu. Kita tahu misalkan di suatu sekolah ada suku tertentu mayoritas gitu. Tetapi ada suku yang minoritas tidak diangkat budayanya. Jangan seperti itu juga. Jadi di sekolah itu yang bisa kita lakukan adalah hindari dominasi budaya tertentu di sekolah kita. Walaupun di sekolah kita itu beragam budaya anak-anaknya, tapi tetap diperlakukan sama. Ketika misalkan ada acara pentas budaya gitu ya, walaupun kita mayoritas misalkan di situ suku Ya, di Cakra tuh sangat gede banget toleransinya. tapi budaya-budaya murid yang lain juga tetap diberi kesempatan gitu. Yang pertama, itu yang kedua, kompetensi guru terkait dengan toleransi keberagaman. Seperti yang saya bilang tadi mengenai fisik terutama ya, anak-anak itu kan yang paling cenderung membeda-bedakan itu kan fisik sebenarnya. Jadi cara berpikir anak-anak itu kan masih rendah ya, SMP, SD. Jadi mereka itu cenderungnya melihat perbedaan itu dari fisik, bukan dari hal-hal lain. Mereka cenderungnya yang melihat yang nampak-nampak gitu. Yang nampak-nampak itu ya salah satunya itu perbedaan fisik, warna kulit, bentuk wajah. Mereka harus siap menerima perbedaan itu sebagai bagian dari kehidupan mereka gitu. Nah ini juga harus ditanamkan ke anak-anak gitu. Saya rasa itu Bu tambahan dari saya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan apa yang bisa dilakukan sekolah. Baik, terima kasih Pak Kasim. Ada tanggapan dari peserta lain atau dari Bapak dan Ibu yang lain? Silakan. Tidak ada. Cukup. Baik, bagaimana Ibu Fitri dengan jawaban yang barusan diberikan oleh Bapak Kasim dan Bu Ida? Halo, Ibu Fitri? Sudah cukup. Gimana Ibu? Sudah cukup. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah memberikan penjelasan. Maaf ya, tidak terdengar Uji. Iya. Oh iya, sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu Fitri ya. Mungkin saya langsung ke pertanyaan dari Ibu Dinar ya. Di sini Ibu Dinar menanyakan tentang bagaimana cara mencegah konflik multikultural di masyarakat agar tidak terjadi perpecahan. Teman-teman ada yang ingin menjawab, Bu Juliati mungkin? Ya. Lanjut Silakan, Pak Bapak. Kasim, habisin. Baik, Terima kasih. Ini hujan ya, suaranya nggak dengar. ya Bu Juliati, terima kasih. Ya, Saya baik. punya pengalaman pribadi Bu Juliati ya. Saya punya pengalaman pribadi, saya itu besar di transmigrasi di Kalimantan ya, di Kalimantan yang sekarang jadi IKN. Nah, waktu itu di Kalimantan itu beragam-ragam budaya mulai dari titik nol. Mulai dari titik nol. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Betawi, semua tergabung di situ dan semuanya mulai dari titik nol. Dari titik nol. Jadi memulai hidup itu dari titik nol. Itu di tahun 1983. Itu program transmigrasi zamannya Pak Soeharto. Nah, ketika saya di situ, di daerah transmigrasi itu ragam-ragam budaya mulai nampak. Ini saya ingat-ingat ya, karena kan waktu itu kan saya masih kecil, tapi saya masih ingat peristiwa dan perjalanan itu saya masih ingat. Mulai ada apa ya? Ada sejenis gap. Sepertinya yang hadir pada saat transmigrasi itu tidak siap dengan perbedaan. Jadi yang saya lihat ada suku di situ kan ada suku Sunda ya, itu membuat kelompok suku Sunda. Terus ada suku Jawa membuat kelompok suku Jawa. Terus ada suku
dari Betawi membuat kelompok suku Betawi. Dan saya lihat terjadi persaingan di situ. Di awal-awal ya, di awal-awal tahun itu. Nah, ternyata persaingan ini ada sejenis gesekan. Gesekan apa ya? Mengolok ataupun merendahkan suatu teknik tertentu, cara bertani misalkan. Kita yang dari Betawi, karena saya kan dari Betawi di situ kan, karena saya dari Pulau Seribu, Jakarta. Di sana, begitu sampai di sana kan tidak menguasai ilmu bertani secara mantap ya, seperti yang dari teman-teman dari Jawa. Itu ada sejenis gesekan. Ini yang dari teman-teman dari Jawa maju, karena pertaniannya maju. Karena menguasai ilmu pertaniannya dengan yang dia bawa dari Jawa itu banyak ya. Ilmu-ilmu pertaniannya banyak. Sementara kami yang Betawi, karena biasanya kan di Pulau Seribu itu kan nelayan ya. Nah, di situ pertaniannya tertinggal gitu. Tetapi dalam kehidupan sosialnya saya amati ada gesekan. Gesekannya apa? Ada saling mengejek di situ, saling mengejek ya kata-kata yang tidak pantas lah gitu. Pantesan ketinggalan, orang kayak begini aja nggak tahu, kayak begitu aja nggak tahu kan gitu. Nah itu bahasa sayanya ya, tapi intinya kan mengejek gitu. Nah itu terjadi. Jadi bukan cuma suku A dengan suku B, tapi suku A, suku B, suku C, suku D. Ini saling bermusuhan begitu, saling tidak kompak, walaupun nanti diatasi. Jadi yang saya bisa sikapi ya dari apa yang saya pernah amati itu, sebenarnya agar tidak terjadi konflik di masyarakat berlatar belakang multikulturalisme itu, hindari ejek mengejek itu yang pertama. Hindari ejek mengejek walaupun sepatah dua kata gitu, karena itu sangat sensitif. Ketika kita mengejek suatu kelompok tertentu atau suku tertentu, ntar dia ngejek balik ke kita. Ngejek balik, ketika kita diejek balik, kita kan tidak terima, ngejek balik, akhirnya ejek-ejekan. Dan itulah yang akan menyebabkan berketerusan, mencapai tahap-tahap yang mungkin lebih tegang lagi gitu. Nah, dari saya itu saja sebenarnya yang saya paling garis bawahi sebenarnya itu ejek mengejek, ucapan. Mereka menganggapnya biasa gitu, bercanda, tapi sebenarnya menyakiti perasaan suku tertentu, menyakiti perasaan golongan tertentu. Saya rasa itu saja sedikit cerita begitu. Oke, ya baik. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Kasim. Jadi intinya di sini bagaimana kita menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain. Kemudian kita di sini paling tidak bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di antara sama agama yang berbeda dan budaya yang berbeda. Intinya mungkin seperti itu ya Pak Kasim ya. Ya, hindari ejek mengejek. Iya betul. Mohon maaf, ada yang mau menambahkan dari Bapak dan Ibu? Silakan. Pak Romansa. Menambahkan lagi? Kalau saya kan tinggalnya di Bogor pedalaman, jadi monoton Bu, nggak punya pengalaman seperti Pak Kasim yang sudah melakukan seluruh Indonesia. Jadi menurut saya homogen semua. Ya, baik, ya. Pak Muhammad, mau menambahkan? Silakan. Cukup jelas sama Pak Kasim tadi dijelaskan kalau masalah itu. Terima kasih, cukup jelas. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Dina? Udah Bu Atas pemaparan. Iya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Gimana Pak? Cukup ya Pak ya? Ya, saya ambil alih ya. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih semua yang pemateri dan yang nanya dan yang menambahkan. Terima kasih. Memang pelajaran multikulturalisme ini sangat kompleks ya. Gitu. Makanya ini mata pelajaran baru ini yang memang sangat diperlukan sebagai Bapak Ibu bisa mengatasi semua hal-hal masalah-masalah yang akan timbul di sekolah, di lingkungan, dan di masyarakat juga gitu. Nah, pada intinya tadi yang sudah dijelaskan di dalam ada yang baca undang-undang, yang ada yang sudah pakai Pancasila. Nah, itu juga bila terjadi maka dia tidak akan sampai jauh lah gitu. Masih bisa dipotong. Misalnya kalau terjadi kayak perang suku yang di Kalimantan, buktinya nggak sampai berlarut-larut. Walaupun memang ada gesekan. Ya kayak di Kalimantan waktu itu ribut antara suku Dayak dengan Madura atau dengan etnis-etnis lain.
Kayak di Batam juga begitu. Itu juga paling ya mudah-mudahan sih nggak terlalu sampai panjang ya. Artinya 1-2 hari udah bisa selesai dan damai lagi. Biasanya bisa diselesaikan. Pada intinya itu. Nah, karena kenapa? Karena kita udah pakai tadi udah ada Pancasila gitu. Sampai Presiden Soviet aja dulu Khrushchev Tito aja sampai bingung. Pak Karno, kalau saya apa dibilang kalau di Rusia sumber daya dia bagus, punya hasil bumi. Kalau Soekarno cuma bilang, saya cuma punya Pancasila, katanya dia bilang gitu. Nah, buktinya di Soviet pun pada pecah-pecah tadi itu yang tadi Anda sebutkan. Saring gontok-gontokan, saring tidak suka dengan pemimpin, akhirnya pecah belah sendiri. Jadi negara-negara kecil di Uni Soviet kayak begitu. Sedangkan Bung Karno ditanya sama Khrushchev, saya punya Pancasila yang bisa merekat tidak terjadi pecah. Kan yang tadi diharapkan tuh tadi katanya kan, negara luar tuh paling seneng kalau Indonesia pecah-pecah juga kayak Uni Soviet, kayak negara lain. Contohnya aja coba Timur-Timur. Timur-Timur sendiri yang tidak mendapati apa yang dia punya minyak, Australia yang ngambil. Karena dia di backingin sama Australia. Nah, dia udah merdeka. Akhirnya apa? Timur-Timur sekarang merasa dia nggak maju-maju, nggak punya gedung tinggi seperti kayak di Indonesia. Coba kalau dia misalnya masih tetap dan punya masih keinginan dulu nggak mau apa referendum atau apa untuk di gedung-gedung tinggi minimal di Dili atau di mananya gitu. Tapi dengan catatan ya hasil kilah timurnya dengan minyak ya itu duit yang dari situ diambil gitu. Diambil untuk ngebangun di negeri Timur-Timur. Nah, sekarang nih orang Timur-Timur bingung. Dia udah dikeruk oleh Australia, negaranya nggak maju-maju udah dari tahun berapa 90 apa berapa ya waktu itu yang pas Habibie kan 99 dan 2000 lah udah mulai di ini kan. Nah, dia nggak bisa maju lagi tuh karena kenapa dia sekarang merasa terjajah lagi dengan Australia, dengan negara-negara Britania itu gitu, Australia, Amerika, Inggris. Nah, itu kan semua dikepung dia tuh. Nah, makanya sekarang izin Prof. Selamat tinggal terhadap Indonesia. Indonesia juga, ya kamu maunya merdeka kan, buktinya gitu. Kamu mau merdeka ya terserah gitu. Kenapa? Apa karena negara kita ini kepulauan? Jadi gitu. Jadi dia karena dia mau merdeka ya lepaslah dari Indonesia gitu. Ya, siapa? Ya, Danu, Prof. Ya, silakan. Apa karena negara kita berbentuk kepulauan ya akhirnya mungkin negara luar itu memiliki peluang atau potensi negara kita mungkin ya bisa dicerai-berai atau seperti apa gitu Prof? Pandangan Prof gitu. Terima kasih. Dijaga dengan persatuan kesatuan kita memang sering ada gesekan yang tadi kan antar daerah, antar multi etnik atau sama apa tadi yang gesek gara-gara sekecil aja bisa ribut. Tapi dengan begitu kita bisa survive, bisa apa kalau kata ini endurance. Jadi kalau kita udah nonjok bisa mental lagi gitu. Jadi udah langsung begitu aja lah nggak. Kalau dulu pelajaran di kewiraan dulu ya, masalah kewiraan dulu waktu kita semester 1 S1 itu. Nah, itu belajar kita mempertahankan negara Indonesia bagaimana, mempermainkan negara-negara lain supaya ini gimana gitu. Itu yang seperti itu yang kita punya peran-peran penting terhadap negara Indonesia gitu. Nah, makanya saya sangat bangga nih terhadap Indonesia. Tapi kita bersyukur mayoritas Islam lebih banyak dominan, hampir udah mayoritas, udah lebih dari 70-80% gitu. Jadi kita bisa menganutin agama-agama yang kecilnya itu, Kristen, Buddha, Konghucu, nambah lagi dan lain-lain atau Hindu atau lain-lain. Nah, itu buktinya dengan adanya gitu bisa toleransi gitu. Yang penting jangan sampai membuat gesek terjadi kayak perang besar gitu. Atau sampai meluluhlantakan negara gitu. Itu yang nggak baik terhadap
kita belajar multikulturalisme ini. Nah, karena multi kan banyak, jadi kita supaya bisa menjalankan semua apa yang kita inginkan, cita-citakan mencapai perdamaian dunia itu yang lebih ini. Tapi kita sifat politiknya kayak bebas, kayak paling getol kan Indonesia daripada negara Arab sendiri gitu. Makanya Palestina sangat bersyukur gitu terhadap orang-orang Indonesia. Karena kenapa? Dia jauh. Dan juga sebagai kemerdekaan kita sendiri itu dulu yang mengakui utamanya dulu Palestina. Negara Palestina tahun 45 itu udah mengucapkan bahwa dia itu udah mengucapkan selamat kepada Indonesia. Nah, jadinya dia senang gitu. Jadi kita bisa memberikan apresiasi terhadap gitu. Jadi kita mati-matian gitu. Apalagi sekarang Netanyahu udah mau ditangkap gitu kan. Itu memberikan bahwa pemimpin kayak Hitler, kayak kejam begitu, kayak Netanyahu udah berapa ratus ribu orang nyawa, udah sampai perempuan anak-anak sendiri nggak mau tahu, dibedel semua kan, kayak begitu. Itu yang multikulturalisme kita sebagai pejuang-pejuang bangsa bisa tumbuh sebagai patriotisme. Nah, mengenai di kita di Indonesia ini sistem perpolitikan, ya kita kan memang menganut parlemen. Jadi apapun juga kita parlemen gitu. Nggak bisa seujuk-ujuk menggulingkan atau menjatuhkan. Atau misalnya mau jadi kita anggota DPR, bukan partai yang berkuasa gitu. Artinya gini, semenjak saat ini kan lihat, bergabungnya partai-partai politik itu kan juga karena mungkin ada sejarah-sejarah yang diangkat oleh pimpinannya tersebut gitu, yang membuat carut marut juga gitu. Ya, contohnya sekarang pilkada nih, buktinya ya untungnya kemarin juga, kalau misalnya kemarin kan PDI juga kemarin cuma 15 kursi, kan harusnya kan minimal 20 kursi itu di DKI ya, yang DKI. Nah, tapi berhubung dimasukkan ke pengadilan tidak memenuhi 20% pun, 15 kursi pun bisa untuk maju sebagai pengusung partai sendiri kayak gitu. Nah, tapi kan sejarah-sejarah yang begini kayak Megawati ini kan juga tidak terlepas dari kekuasaan yang kayak Jokowi lagi nggak suka, kayak dia bilang petugas partai, makanya ya gara di situ gitu. Apalagi sekarang contoh lagi perang-perang yang antara legislatif dan yudikatif itu terus berlanjut gitu. Nah, 3 ini nih trias politika nih, eksekutif, yudikatif, sama legislatif ini ya, itu jadi trias politika kita nih bisa berjalan dengan baik gitu. Contohnya lagi, makanya walaupun Puan sebagai orang PDI, sebagai ketua DPR, dia tuh dibebanin juga tuh karena harus membuat undang-undang yang untuk perampasan aset gitu. Ya kan? Tapi untung Prabowo tegas gitu. Ya kan? Prabowo tegas. Istilahnya gini. Kamu kalau PDIP kalau memang tidak mau bergabung, jangan mengganggu. Tapi kalau seandainya dia bilang, ya karena kan di PDI udah ada Gibran, nggak mungkin juga dia mau masuk ke pemerintahan Prabowo. Dan Jokowi juga dibilang sama Prabowo jangan diajak gitu kan. Nah, salah satu lagi, contohnya lagi, undang-undang perampasan aset. Nah, si Puan ini juga buah si malakama, kalau seandainya dia meloloskan, mengetokkan perampasan aset, itu keluarganya kena semua gitu. Gitu. Nanti apapun juga yang dicari nih kelompok-kelompok yang berseberangan gitu, PDI. Kayak sekarang aja contohnya kan rencana ya, kalau memang ini ya, di Banten kan walaupun PDI ngedukung Airin karena ada Airin dari Golkar, ya kan? Nah, itu kan calon itu, tapi di situ ada Dimyati yang didukung oleh Gerindra dan partai Kim lainnya, gitu, walaupun si Airin dari ini. Nah, kalau di Jakarta Kim semua kecuali PDIP sendiri. Nah, kalau di Jawa Barat pecah. Kim ada Deddy Mulyadi sama Erawan, dan juga PKS sama
Nasdem, Saihu sama Habibie. Nah, PDI juga gitu sendiri kan. Ada 4 partai di sana gitu. Nah, kalau di Jawa Tengah ada 2 pasang kelompok. Jadi di Jawa Tengah tuh untuk menghancurkan kandang banteng. Intinya sih semua mau sikat habis kandang banteng semua ini gitu loh. Di Jawa Timur ada Kopipa. Di situ ada Bu Risma. Makanya di Bali ada De Gajah. De Gajah tuh orang Gerindra, badannya besar. Nah, kalau bisa jangan sampai untuk yang eksekutif ini orang-orang PDI, intinya di situ sih gitu. Kalau hanya dompleng kayak Airin yang jadi di Banten ya nggak apa-apa, karena Airin ini orang Golkar, nggak mungkin dia mau pindah baju merah kan gitu. Walaupun dia didukung oleh PDI kayak gitu. Nah, tapi contoh lagi Jakarta nih, gitu. Jakarta kan Pramono sama Dul juga gitu. Sama-sama saling menjatuhkan. Coba kamu memimpin Banten jadi wakil gubernur, kamu apa yang kamu telah capai di Banten, kan ditanya gitu sama Ridwan Kamil. Terus pas si Atut di penjara, Rano Karno naik jadi PLT gubernur, artinya kan pernah juga jadi gubernur gitu. Apa yang telah diperbuat. Nah, sedangkan dia nanya terhadap Ridwan Kamil, wah di Jawa Barat Pak Ridwan nih. Nah, Pak Ridwan tapi banyak menorehkan contoh-contohnya membangun masjid kayak Al-Jabar di Jakarta. Kayak nanti rencana kalau memang cocok untuk dibangun, nanti pinggiran pantai mulai dari Ancol sampai pinggiran pantai menembus perbatasan Bekasi itu pinggir pantai kayak mau dibikin kayak Dubai gitu. Mungkin ada gedung-gedung tinggi yang bisa kita lihat dari Kalimantan. Wah, gedungnya udah kelihatan tuh di Jakarta gitu kan. Kayak di Dubai juga gitu, atau kayak di kita ke Batam menuju ke Singapura lah. Lihat tuh, Singapura ternyata deket ya dari Batam ke Singapura gitu. Wah, gedung-gedung tingginya udah kelihatan. Kayak begitu. Itu nah, kalau makanya ya itu kalau gimana, kayak ini Prof, apa kayak Dharma Pongrekun itu gimana sih Prof? Itu kontroversi apa gitu. Nah, kemarin jadi ceritanya kan yang tadi saya bilang, kan tadi PDI kan cuma 15 kursi. Tadinya kan kalau dia nggak ngajuin ke pengadilan, dia nggak akan bisa kan, tinggal sendiri, ditinggalin. Betul nggak? Iya, iya betul. 10 kursi minimal. PDI baru punya 15 kursi. Artinya dia nggak bisa kan? Tapi karena ada keputusan, nah tadinya cuma PDI mau ditinggalin. PDI itu sebenarnya mau ditinggalin kalau seandainya memang 20 kursi untuk syarat maju calon, PDI biar nggak bisa majuin calon. Ya kan? Nah, akhirnya dipasanglah Dharma Kun ini sebagai kayak boneka. Gitu ya kan? Supaya ada dua. Supaya jangan sampai Kamil kotak kosong lawannya gitu. Gitu. Tapi ya, bakal jauh juga karena Dharma Kun kan nggak punya uang gitu. Orang dari memang polisi, tapi dia kan ya mungkin kayak kemarin kan pernah nggak dengar cerita ini kita dibajak sama pun yang DKI ya, yang yang kayak begitu itu kan buat nambah-nambah dia supaya dia lolos maju gitu si Dharma Kun. Nah, intinya begitu. Jadi PDI itu sebenarnya mau ditinggalin, tapi karena dia bisa lolosin 15% bisa maju oleh pengadilan. Ya udah mau nggak mau kan ya dia sendiri gitu. Nah, PDI ini sekarang jor-joran juga nih gitu. Jor-joran juga dia mati-matian supaya dia bisa menang gitu. Nah, kalau di Jawa Timur lebih berat lagi dia lawan Kopipa. Kopipa kan incumbent. Selisih jauh, Bro. Ya, kayak gitu kan artinya. Risma udah kelamaan di Jakarta jadi udah nggak ini. Nah, itu pas dia jadi mensos, akhirnya dia lupa kali kan ngasih bansos. Nah, kalau rencananya itu di Anies sama Ahok sekarang bersatu tuh. Ya, nggak apa-apa namanya. Itu coba deh lihat di media sosial deh masalah nggak takut dengan pokoknya intinya kandang banteng akan disikat semua lah. Itu yang tadi itu. Walaupun tadi kalau di Banten Golkar dan Banteng di Banten mendukung Airin gitu kan. Tadinya kan Airin nggak mau didukung gitu oleh Golkar, tapi dia majuin sendiri tuh, dia minta tiket dari PDI, dikasih sama PDI. Nanti kamu Mega kan udah wanti-wanti, kamu nanti tolong bantu PDI ya kalau misalnya jadi di Gubernur Banten gitu.
Nah akhirnya mungkin Bahlil ngomong sama Prabowo supaya kasihlah itu tiket, biarin aja gitu mungkin. Udah kasih aja si Airin biar dia ini gitu. Biar dia masih pakai baju kuning gitu. Tadinya kalau dia ini kan Mega udah nyuruh dia pakai baju merah dia, si Airin. Nah kayak begitu, tapi nanti ganti jas. ya. Jadi nanti kalau seandainya menang juga si mantan Bupati Pandeglang, ya kan? Si suaminya si Irna. Nah, itu ya nggak apa-apa juga gitu, ya kan? Antara Tapi Prof itu, nyoblos di mana, Prof? DKI. kalau di Banten siapa namanya? Saya lupa. Prof Sama nyoblos di orang mana? Gerindra Di 1 Jakarta, sama Prof. orang PKS nih yang ini mantan Bupati Pandeglang. Pak, pernah dengar Kenapa? Sony. Hah? Kenapa? Prof nyoblos di mana? Oh, saya Jawa Barat. Di Depok. Oh. Prof, gubernur Jawa Barat gimana, Prof? Nomor 4 Harus ya, siapa, Prof? Prof? Jawa Barat gimana, Prof? Ya udah jelas si Dedi lah. Walaupun ada Dedi Mulyadi, ya udah itu kan ngikut dari ini. Jadi satu biar linier antara Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, sama Bali. Lihat gitu. Nah itu Dedi Mulyadi tiga mirip itu sama Pak linier Bro. sejalur itu. Gitu. Prof, mau tanya, Prof. Boleh, Prof? Kenapa? Mau tanya? Tanya sedikit. Ya, silakan. Sekarang kan ada istilah politik vendors ya. Politik vendors. Endorse. Vendors, Pak. Jadi misalnya Ridwan Kamil di endorse oleh Jokowi dan Gibran. Prabowo misalnya. Nah, menurut Prof, ini politik vendors ini bagus nggak buat pendidikan politik Indonesia ke depan? Siapa tadi nih, Pak Riobon ya? Ya, iya. Pak Riobon, karena gini, sama juga kayak politik kemarin PDI setelah menguasai hampir Indonesia. Rata-rata tuh PDI, betul nggak Pak Riobon? Kemarin-kemarin, periode 2019-an Ya, di endorse Jokowi semua, Bro. Ya, artinya kan merah tuh mau menggeliat mungkin dari Aceh sampai Papua merah semua gitu. Nah, itu kayak begitu. Jadi kalau seandainya ya kita masalah bagus nggak bagus tergantung nanti perjalanannya ya. Perjalanannya nanti ya, kalau misalnya nanti ini kan dibikin, makanya tadi yang saya bilang kalau Mega nggak mau bergabung dengan Prabowo tapi jangan ngeganggu. Kalau ngeganggu saya Megawati nggak berani tuh macam-macam. Prabowo lebih kejam loh dari Soeharto. Nanti kalau seandainya ini orang militer, betul nggak? Lebih ganas dari SBY yang militer. Oh iya, Prof. Ya, Prabowo kan megang pasukan, Prof. Nah, begitu kan. Nah, buktinya lagi sekarang aja udah dicecer nih. Pokoknya menteri nggak boleh keluar pakai uang dari kementerian. Nah, uang negara. Kalau mau jalan-jalan, mau keluar negeri pakai uang sendiri nggak apa-apa, gitu kan? Digituin. Tapi buktinya nggak ada menteri yang pergi ke luar negeri kecuali ikut yang sama presiden kemarin ke Amerika sampai ke Inggris sampai ke sini, karena kan pakai pesawat, satu pesawat, jadi menghemat juga. Walaupun pakai pesawat ada yang charter yang sampai ditinggal di mana nanti tinggal ngambil tuh. Sekarang udah pesawat yang Garuda. Kemarin waktu keliling Amerika dan Amerika Latin dia pakai pesawat yang gede tuh, yang model kayak Air Force One, yang isinya bisa sampai 500 orang. Pesawat berbadan lebar, ya mungkin itu dipakainya sampai di mana gitu. Sampai di Dubai kalau nggak salah. Itu sudah di Dubai, Indonesia pakai pesawat yang kecil lagi, yang Garuda, yang Jokowi. Pakai Airbus, bukan Boeing. Ya, tadi udah sampai lagi di Jakarta kan, berarti kan besok tanggal 24 nih, besok hari Senin dia udah bisa ngelihat, sama hari Rabu dia bisa nyoblos juga semua, kayak begitu. Jadi intinya, ya mudah-mudahan sih begitu ya Pak Riobon. Kalau kalau mau menguasai jangan tanggung-tanggung, gitu. Jadi intinya kekuasaan ini harus direbut, itulah gitu. Jadi perpolitikan ini merebut kekuasaan intinya. Nah itu jangan
Saya diajarin tuh sama teman-teman, pokoknya mau jadi apapun, mau jadi anggota dewan, rebut kekuasaan. Itu kalau bisa begitu, makanya Lurah-lurah pada kayak nggak apa-apa ya, kemarin Bro. ngaruh kan merebut kekuasaan juga. Keren, Bro, keren. Iya, namanya Jadi rebut nggak kekuasaan. Mau kamu ketua RT sekarang aja ya. Sekarang RT RW ketua pada RT dikudeta, Bro. RT RW sekarang ngeliat gajinya. Iya, Ketua kelas bisa nggak? enggak. RW kan sekarang RT RW digaji kayak UMR kan, dapat 3 juta atau 4 juta mungkin sampai 5 juta. Tapi harus dibagi antara ketua, sekretaris dan bendahara, jangan dimendem sendiri itu. Ya kan? Ya intinya gitu. Jadi kalau mau berpolitik, politik Siap, kekuasaan. Prof. Siap. Jadi begitu Nggak juga berasa waktunya. Mega kan juga gitu. Jokowi kalau nggak ada saya nggak bisa loh jadi presiden, kan begitu omong. Pernah dengar nggak? Pernah, Bro. Iya, Pernah, Prof. Niruinnya mirip banget lagi. Kalau kalau nggak ada saya nggak bisa, kamu kan petugas partai, kata gitu kan. Sambil tepuk tangan, gitu. Kalau petugas partai kan bahasanya kasar bener kan. Mungkin kalau yang enak kader, harusnya kan. Kader atau apa kayak, atau ya pokoknya simpatisan atau kader atau apa yang lebih enak. Mungkin petugas partai kayak Gibran kemarin dipakai petugas parkir yang pernah diledekin di Solo, dia pakai jadi wali kota Solo, dia pakai tulisan petugas parkir, ya kan? Mungkin ngeledek petugasnya itu dari Mega itu kan, kayak begitu. Artinya ya gitu lah, makanya politik lebih dinamis gitu ya. Kita juga nggak bisa. Jadi gini, waktu zamannya Soeharto, Megawati kan nggak bisa ngapa-ngapain juga tuh. Warganya Megawati di down, nggak bisa bergerak apapun juga gitu. Keluarga Megawati zaman Soeharto ya, selama 32 tahun gitu. Sampai aja nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Guntur Soekarno, ya kan, sekarang udah tua lagi sekarang nih, udah tinggal di rumah aja kayak begitu. Makanya sekarang kalau kita belajar politik, bagaimana merebut kekuasaan, intinya di situ. Termasuk yang kayak MK, MA, apa semua itu, ya walaupun mempengaruhi, ya itulah merebut kekuasaan. Tuh. Siap, Prof. Oke. Waktu time is out. Prof. Makasih, Prof. Iya, jadi gitu pelajaran politiknya gitu. Jadi kita nih siap. Kayak sekarang yang diledek nih, yang ikut ke Pramono, Amin Rais. Terus kamu kalau pernah dengar cerita masalah Gus Dur dihianatin oleh Amin Rais dan Megawati, kan Gus Dur pernah nanya, siapa orang yang paling benci Megawati dan Amin Rais? Terus diledekin lagi, Gus Dur itu gitu-gitu ternyata wali loh. Tidur aja merem aja bisa tahu. Tidur di kursi MPR tuh, dia nyambung apa yang diinginkan. Dia tidur padahal tuh ya, karena merem. Apa Gus langsung dia jawab, ya kalau ini jangan ribut-ribut lah, jangan kayak anak TK kan gitu. Kayak ini kan, kayak begitu. Gus Dur udah tahu gitu loh. Sampai dikata-katain itu nanti akan jadi gelandangan politik tuh Amin Rais kayak begitu kan. Karena politiknya terlalu manuver. Nah, Megawati beruntung karena dia menggulingkan Gus Dur jadi presiden, dan dia tidak pernah dipilih rakyat loh Megawati. Yang dipilih rakyat ya Gus Dur dan Megawati waktu itu kan, tapi karena betul, Prof, ya. Ya, Gus Dur karena diimpit oleh MPR, yang naik wakilnya Megawati. Nah, itu jadi beruntung jadi presiden kayak begitu kan. Sampai 2004 nggak terjadi tuh Megawati jadi presiden mungkin, ya kan? Lawan SBY aja kalah, lawan 2004 Megawati lawan SBY tarung kayak begitu. Artinya begitu ya, karena merebut kekuasaan begitu. Ya udah, kita cukup aja ya. Kalau politik nih nggak bisa. Nggak ada habisnya, Prof. Waduh, kalau 4 jam bisa habis-habis, nanti saya ceritain kayak gitu. Nah, Prof, minggu depan lanjutin, Prof. Ya, banyak multikulturalismenya juga di dalam tuh. Orang-orang yang ada di Aceh sampai Papua itu beda-beda juga banyak gitu. Mungkin terakhir, Prof, ngebahas politik, Prof. Ya, nanti aja kita ya, nanti minggu depan kalau ada ini kita tambahin dari politiknya, segi politik. Siap. Terima kasih semua ya sudah mengikuti materi. Ya, sama-sama, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof.
Itu yang kita pelestarikan dan kita jaga dalam multikulturalisme ini. Walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa dan agama kita, tapi tetap Pancasila. Yang Ya, Pancasila. mantap. Terima kasih semua. Masuk pemuda Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jangan masuk. Prof. Terus pakai Prof Ella Jamila sama Nur Fadila ada, Prof. Iya, udah saya absen. Siap. Foto dulu, Mak. Dadah dulu. Dadah. Ketua mana Pak Ketua kelas nih? Mau dikudeta nih. Ya, izin lah ya. Izin laptop Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.